Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10, asal sekolah dari SMP Negeri 6 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Salam guru penggerak. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kayu Agung terkait tugas saya pada modul 3.1 tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah terkait dengan kebijakan dan juga keputusan dari seorang pimpinan atau kepala sekolah. Di sini saya sudah bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kayu Agung, Ibu Evi Febri Astuti. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu izin mohon terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon izinnya untuk mewawancara Ibu. Dan ini beberapa panduannya Ibu. Ya, pertanyaannya ya. Pertanyaannya Ibu. Baik. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini kira-kira bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral, benar sekali Bu. Jadi begini, untuk mengetahui apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral itu sebenarnya mudah ya. Jadi kita tinggal melihat apakah kepentingannya itu benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa saja bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan itu tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus bujukan moral. Bujukan moral, gitu Bu ya. Baik Bu, selama ini Bu ya, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Oke, kalau kepentingan itu sama-sama benar, maka kita harus memperhatikan masalah itu dari tinggi rendahnya muatan kepentingan. Ini misalnya apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, apa itu bentuknya kesetiaan, kebenaran, kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Maka di samping itu kita juga harus memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dampaknya tadi yang jadi timbang-timbang ya. Berikutnya Bu, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan Bu selama ini? Kasus ini kita lihat dia bersinggungan dengan apa, masalahnya apa, terkena dengan apa, nilai-nilai yang bertentangan itu apa saja. Nah, ketika sudah kita lihat, maka bisa di sini kita katakan apabila faktanya kita lihat kebenarannya atau salah, benar atau salah, kemudian setelah itu kita mengambil keputusan. Setelah itu kita melakukan refleksi apakah keputusan itu kita ambil sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak apakah sudah bisa menerima solusi itu. Berarti ada refleksinya ada. Ya. Oke. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap begitu efektif atau bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini? Ya. Apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah, maka ini saya kategorikan sebagai kategori efektif. Ya, dalam pengambilan keputusan. Terus Bu, hal apa saja yang selama ini kira-kira menjadi tantangan mungkin Bu atau hambatan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Gimana ya? Yang jelas mempersatukan pemikiran dan kesepakatan itu lumayan, itu perlu waktu yang panjang untuk menyamakannya. Samping itu juga kita harus dapat memilih dan memilah solusi apa yang tepat yang harus kita berikan. Harus ada solusi gitu ya. Menurut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah langsung Ibu eksekusi di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya, jadwal tertentu, atau memiliki prosedur yang mungkin ini menurut Ibu ini harus dijalankan seperti apa?
Jadi kadang-kadang kita memerlukan waktu yang harus saat itu kita selesaikan. Tidak bisa kita undur sama sekali, artinya tanpa jadwal. Oke. Tetapi ada saja masalah yang memang harus kita jadwalkan karena melihat jenis masalah itu sendiri. Jadi bisa langsung dieksekusi, bisa mungkin kita perlu jadwal dan bisa meminta dari manajemen yang lain untuk membantu. Artinya bisa situasional Iya. ya. Oke. Baik, Bu. Mungkin Ibu punya apa ya? Adakah seseorang yang membantu Ibu atau faktor yang selama ini Ibu anggap ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema Iya. etika ini, Bu? Selama masalah itu bisa saya selesaikan sendiri yang terkategori masalah ringan, insya Allah ibu sendiri yang Bisa selesaikan. sendiri ya. Tetapi ketika menemukan satu masalah yang memang memerlukan bantuan, masukan, ide dari manajemen sekolah, tentu saya ajak manajemen. Ada guru, wakil kepala sekolah, kemudian ditambah lagi satu. Kalau memang benar-benar masalahnya berat, bisa kita minta tolong sama komite Sekolah. Artinya semua elemen itu terlibat, Bu, ya. Betul. Baik guru, karyawan, pegawai, yang Iya. paling penting komunikasi dengan orang tua tadi, Bu. Ini terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu, kira-kira, Bu, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selaku orang yang mengambil keputusan terhadap dilema etika ini, Bu? Satu kesimpulan yang saya ambil adalah kita harus memang memikirkan secara matang. Pemikiran secara matang untuk mengambil keputusan. Kalau memang masalah bisa diselesaikan dengan sendirinya oke, tetapi kalau memang tidak bisa, memang perlu mufakat di antara manajemen. Kita harus sama-sama menolong, saling bantu, kerjasama yang baik. Artinya saling melengkapi Iya. itu, ya. Karena kan tidak mungkin sekolah itu punya Ibu sendiri. Iya. Menarik di sini. Hanya kebetulan saja Kebetulan nama saja. pemimpinnya saya. Baik, Ibu, dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, terima kasih atas Sama-sama Bapak. jawabannya. Mudah-mudahan semoga ke depan Ibu bisa menjadi lebih sukses lagi. Amin. Semoga Ustadz juga bisa Amin. lulus CGP ya. Terima kasih banyak Ibu Amin. atas waktu dan kesediaan. Baik, terima kasih atas kesediaan wawancara hari ini. Saya selaku guru penggerak mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Kali ini saya Anis Tarina, guru dari SMA Negeri 1 Kayu Agung bersama teman saya. Nama saya Maria dari SMA Negeri 1 Pedamaran dan Saya Wahyudi dari SMP Negeri 6 Kayu Agung. Ya, kali ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung bersama Bapak Dr. Andes Mahrus MPDI. Kali ini kami akan mewawancarai mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Baik Pak Mahrus, apa kabar Pak Mahrus hari ini? Ya, luar biasa baik. Iya, alhamdulillah Pak ya. Kita sudah dapat silaturahmi lagi gitu Ya. Pak. Jadi kami Terima kasih. calon guru penggerak ini ingin bagaimana sih cara memimpin seorang pemimpin Bapak di sekolah ini. Yang pertama mungkin Pak Wahidi silahkan ya Pak. Baik, izin Pak Mahrus sebelumnya, selama ini Pak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral, Pak? Terima kasih ya. Jadi masalah yang timbul kadang-kadang di luar dugaan kita. Kemudian sudah barang tentu kita harus pandai memilah mana masalah yang prinsip, yang urgen, kemudian mana yang berskala pendek dan skala panjang. Karena kadang muncul masalah itu bisa saja terjadi, oh ini cukup diatasi seketika saja, kurang begitu punya dampak, tapi bisa saja itu masalah timbul ada dampak yang lebih luas dan dampaknya panjang. Nah ini perlu kita sikapi dulu, kita inventaris masalah-masalah itu, dan kemudian kita bicarakan secara bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik ibu dengan para wakil, dengan BK, dengan dewan guru, bahkan untuk berikutnya juga dengan masyarakat dalam hal ini adalah sekolah. Oke. Jadi Bapak tadi cara mengidentifikasinya itu berdasarkan
pekerjaan Pak ya. Baik. Oke Pak. Kalau begitu yang sudah Bapak lakukan selama ini, bagaimana sih Bapak menjalankan keputusan di sekolah yang di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dengan nilai-nilai kebajikan? Ya gini, kembali kepada karena kita ini punya aturan berkaitan dengan sistem kerja ya. Dan ada lagi yang disebut dengan moral atau etika. Kadang-kadang aturan itu menghendaki bahwa kita harus berbuat begini. Akan tetapi secara etika, secara moral mungkin nggak bisa dilakukan. Nah inilah gunanya kita memilah dulu. Ini kita bicarakan dengan kawan-kawan karena ini sama-sama memiliki kepentingan. Tapi yang lebih masalah itu lebih berdampak yang luas itu yang mana gitu. Sehingga nanti setelah kita bilang memang yang lebih kuat mana dan mana yang lebih ringan, kita harus dengan kawan-kawan bahwa kalau itu terjadi kita putuskan yang ini, berarti yang menanggung bukan hanya kepala sekolah saja tapi seluruh yang bersama. Iya, itu gunanya bahwa kita sekolah ini bukan milik kita, sekolah itu adalah milik kita bersama, bukan milik saya itu ya, tapi milik kita bersama semua yang ada. Makanya pengambil keputusan memang ada di kepala sekolah, akan tetapi yang mendukung ini akhirnya juga bukan dari kepala sekolah, sehingga nanti apa yang kita lakukan didukung oleh semua stakeholder yang ada di sekolah. Baik Bapak, jadi terkait bagaimana Bapak tadi menjalankan cara Bapak mengambil keputusan gitu Pak ya. Bapak pertama memilah dulu gitu Pak ya, memilah terlebih dahulu mana yang berdampak ringan, yang berat. Terus ada lagi dukungan dari masyarakat lingkungan sekolah seperti itu Pak ya. Nah dari Bapak menjalankan keputusan, mengambil keputusan gitu Pak ya, langkah-langkah apa gitu Pak, atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak? Prosedur yang kami lakukan itu dari awal kita benar kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kalau toh masalah itu menurut kami itu nggak begitu biasa-biasa saja dan bisa kami lakukan dengan cepat oleh kami sendiri. Contoh misalkan, contoh kecil, di situ ada sampah, kami misalkan lakukan itu dengan tangan sendiri bisa, ngapain harus kereta kereta ini nggak usah lah. Nah, tapi kalau masalah itu serius dan perlu tidak hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah, ya kita perlu mengajak dulu dengan kawan-kawan yang lain. Misalkan dengan beban yang berat, masalah yang berat, yang sudah menentu harus banyak yang harus diajak berpikir sehingga nanti tidak terjadi sebuah penyesalan. Tetapi kalau masalah-masalah yang ringan, itu saya katakan tadi, sampah itu adalah masalah. Tapi dengan jumlah yang sedikit itu, tapi kalau setumpuk, nggak mungkin kepala sekolah untuk mengangkatnya sendiri kan? Nah, itu mungkin yang perlu dibicarakan dengan yang lain. Setelah masuk ada pembantu, tugas kebersihan, kemudian juga di sini di sekolah itu ada istilah sapu tukang, itu perlu kita ajak mereka berbicara. Iya. Baik Pak, jadi dari hal-hal yang Bapak jabarkan tadi Pak ya, kira-kira Pak yang selama ini yang menurut pandangan Bapak itu yang lebih efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi Pak, yang paling efektif tadi kan Bapak jabarkan mungkin berdasarkan identifikasi masalahnya kan. Nah, pasti Bapak punya trik sendiri nih. Kira-kira tadi ini bisa diselesaikan secara cepat. Nah, kira-kira itu Pak yang menurut Bapak yang lebih efektif yang selama ini Bapak terapkan di sekolah. Ya itu tadi kalau memang kita bisa lakukan menurut pikiran kita itu berdampak yang luas, nah itu ya cukup, dan itu masalah itu cukup dilakukan oleh kepala sekolah, ya, secepatnya kepala sekolah harus bertindak. Makanya semakin cepat supaya tidak meluas masalah itu.
Kemudian yang lebih urgen lagi adalah bagaimana masalah itu kalau memiliki dampak yang luas, kemudian kita masih ragu-ragu, atau dua pilihan yang seperti dikatakan tadi, dua pilihan sama-sama berat kan gitu ya. Sudah bareng tentu di sini dibicarakan bersama masalah yang berat itu, kemudian dampak-dampaknya yang lebih luas bagaimana kan gitu ya. Sudah bareng tentu kita ambil risiko yang tidak terlalu besar, tetapi itu juga bisa manfaat. Syukur-syukur kalau itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Artinya masalah itu tetap ternyata bukan harus milih, tetapi tetap dirangkul bersama-sama. Itu yang lebih baik lagi ya. Tapi kalau sampai puncaknya itu nggak bisa dipilih, ya harus dipilih mana yang lebih skala prioritas. Iya, benar. Oke, baik. Jadi Bapak tadi kalau ngambil keputusan itu lihat apakah tadi berdampak luas atau tidak, kemudian risikonya kira-kira itu besar atau tidak ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau begitu Pak, apa sih tantangannya dalam yang sering Bapak hadapi selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Apalagi mungkin yang tadi kata Bapak tadi sama-sama ada yang sama-sama urgen, sama-sama mungkin sama-sama penting ya. Nah, seperti itu. Tantangannya apa sih? Tantangannya gini, apa yang kita lakukan itu kadang-kadang antara teori dengan praktek tidak sesuai. Contoh, kami harus mengajak kawan-kawan, terutama para wakil, kan, ya, yang bersangkutan mungkin ada kepentingan lain, ada di tempat lain, dan itu juga merupakan pekerjaan yang harus dilakukan. Contoh, saya harus mengajak, ternyata dia melaksanakan ulangan harian. Nah, kan susah juga kami. Berarti mengumpulkan orang itu tidak semudah apa yang kita bayangkan kayak itu. Seperti kita perlu berbicara dengan komite, komunikasi dengan komite juga memakan waktu. Nah, itu artinya gerak cepat pun akan menjadi terhalang oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita perlu bicarakan secara bersama-sama tadi. Sehingga kita itu berkaitan dengan pembicaraan masalah menjadi terhambat waktunya, padahal itu butuh cepat. Itu di antara tantangannya kan. Waktu Pak ya? Nah, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan sumber informasi atau sumber komunikasi yang kita perlukan, ternyata tidak bisa seluruhnya bisa terlibat kan gitu ya. Karena masing-masing tadi orang-orang tadi punya tugas masing-masing kayak gitu, sehingga tidak secepatnya kita melakukan koordinasi dengan mereka. Baik Bapak, jadi tantangannya itu Pak ya, jadi perbedaan antara teori dengan praktiknya gitu ya Pak ya. Nah Bapak tadi kan sudah menyebutkan kalau misalnya itu masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat, Bapak selesaikan dengan cepat. Nah kalau misalnya dalam kasus dilema etika, Bapak adakah jadwal tertentu gitu Pak, atau Bapak memiliki jadwal atau ada waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Nanti misalnya ini kalau masalah ini nanti waktunya segini, ada nggak kayak gitu Pak jadwalnya? Kembali kepada masalah yang dihadapi. Kalau misalkan masalah yang dihadapi itu perlu waktu yang agak lama, ya alangkah baiknya itu dibawa ke forum rapat kan kayak itu. Tetapi kalau memang perlu secepatnya, ya kita langsung briefing kayak itu, lihat keadaan situasional. Situasional. Kalau misalkan ini masalah persiapan untuk ulangan harian misalkan, atau ulangan tengah semester atau akhir semester, nah itu kan bisa dilakukan di rapat aja nanti kan. Tetapi kalau ada anak berkelahi, gak usah nunggu rapat. Ya. Misalkan ada anak berkelahi di situ, coba panggil ke siswanya siapa, siapa yang melihat, harus dieksis. Jangan sampai merapat-rapat, nunggu rapat dulu, gak sesuai dengan prosedurnya. Masalahnya. Ini menarik Pak ya. Ini obrolan kita ini menarik Pak. Tentu sebagai seorang kepala sekolah, kalau menghadapi situasi yang dengan berbagai permasalahan itu pasti agak sedikit merepotkan Bapak sendiri Pak. Tentu Pak pasti Bapak punya tim, apakah punya tim atau ada faktor lain yang selama ini Bapak anggap memberikan kemudahan dalam rangka mungkin memperpanjang
perpanjangan tangan Bapak dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah ini, Pak. Baik itu dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema. Jadi yang Bapak sampaikan ketika ada anak yang berkelahi, itu ranahnya sudah jelas kemana. Apakah itu salah satu memberikan kemudahan bagi Bapak dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolah? Jadi gini, kita harus bangun komunikasi yang lebih intens ya, baik itu kepada para wakil ini terutama, kan gitu ya, para wakil. Jadi masalah ini, masalah kesiswaan berarti kita harus komunikasi dengan kesiswaan dan pembina khusus. Kemudian masalah sarana prasarana berarti itu ada hubungannya dengan wakil sarana. Masalah pembelajaran, proses pembelajaran jelas berarti dengan kurikulum. Itu makanya kita itu harus baik-baik saja dengan mereka-mereka itu, tidak boleh nanti justru di dalam diri kita terjadi masalah dengan para mereka padahal kita membutuhkan mereka. Jadi jaga hubungan itu karena pada prinsipnya iya. Karena itu adalah orang kita yang harus, nggak mungkin kepala sekolah itu bisa melakukan sendiri kan, itu bukan robot. Oke, jadi Pak, berarti Bapak itu harus menjaga silaturahmi Pak ya dengan para stakeholder yang ada. Oke, ya. Membangun hubungan baik ya. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin dari cara Bapak mengidentifikasi ya, terus dari pihak kepentingan yang lebih urgent, yang lebih diutamakan, kemudian dari bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah maupun prosedurnya dan lain-lain yang sudah kita bicarakan dari tadi Pak ya, sampai tantangan ya. Kemudian kira-kira apa sih pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berkaitan dengan diri? Terima kasih. Jadi menurut saya jaga hubungan baik, kan gitu ya. Jaga hubungan baik antar personalia yang ada di sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan, istilahnya lahan kami ya, jaga hubungan mereka. Karena pada prinsipnya baik dengan siswa, dengan guru, dengan para wakil itu adalah mitra kita dalam mengembangkan pendidikan. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Nah, caranya ya sudah barang itu semua adalah kawan, semua adalah saudara. Jadi nggak ada. Kalau di dalam kita ini bersaudara ibarat sebuah tubuh. Jadi mungkin kita itu selalu sehat. Kadang-kadang ada yang ini sakit, kanan sakit. Nah, bagaimana sikap kita untuk berarti kita harus hubungan dengan yang sakit ini. Nah, yang sembuh berarti melihat bagaimana yang sakit, mana yang sakit, sehingga tubuh kita itu tetap bisa dimaksimalkan untuk bekerja, kan kayak itu. Begitu juga dengan sekolah. Jadi kita bangun komunitas hubungan dengan sebaik-baiknya dengan mereka, ciptakan bahwa kita nggak punya musuh di dalam sekolah itu, nah gitu. Kalau semuanya itu membela kita, insya Allah ya kemajuan itu akan bisa kita raih gitu ya. Terasa lebih ringan. Iya, sudah barang tentu itu ringan, ya. Sudah barang itu ringan. Jadi jangan dipaksa telinga itu untuk melihat. Iya, jadi masing-masing kayak gitu ya. Nah. Iya, Baik Bapak, mungkin itu saja Bapak Ibu ya sesi terakhir kita Bapak. Terima kasih Bapak Terima kasih kembali ya, mohon ini maaf. pembelajaran kita Pak ya. Nanti Insya Allah kami ini akan menjadi pemimpin nih, pemimpin diri kami Bapak, pemimpin calon pemimpin sekolah. Iya, pemimpin di kelas atau pemimpin pembelajaran atau minimal pemimpin diri sendiri gitu ya Pak ya. Mohon maaf Bapak atas mungkin ada salah kata yang kami ucapkan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang Bapak Mahrus sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih.